Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Firmansyah dengan NIM 2131411052 dari kelas 3B PGMI. Saya di sini akan mempresentasikan video pembelajaran tentang pakaian adat dari suku Betawi. Seperti yang sudah diketahui, saya akan menjelaskan tentang pakaian adat dari suku Betawi. Sebelum itu, mari kenalan dulu dengan suku Betawi. Suku Betawi merupakan suku yang pusatnya terdapat di ibu kota DKI Jakarta. Sensus penduduk tahun 2010 mencatat bahwa sekitar 6 juta lebih populasi suku Betawi. Tahun 2010 aja sudah sebanyak itu, apalagi sekarang. Nah, dengan data sensus yang sama, suku Betawi mayoritas beragama Muslim. Seperti yang disampaikan, bahwa DKI Jakarta menjadi provinsi dengan populasi suku Betawi terbesar di Indonesia, diikuti oleh Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Dengan ditandainya Kalimantan Timur menjadikan bahwa suku Betawi bukan hanya eksis di Pulau Jawa, melainkan di luar Pulau Jawa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pakaian adat suku Betawi. Yang akan saya angkat adalah 4 jenis pakaian Betawi. Yaitu, yang pertama adalah kebaya encim, yang kedua, baju sadaria, yang ketiga, pakaian bangsawan ujung serong, dan yang terakhir, pangsi Betawi. Dimulai dengan pakaian wanita suku Betawi, yaitu kebaya encim. Di masa lalu, saat budaya Eropa masih memiliki pengaruh yang kuat di Batavia atau Jakarta, kebaya ini terbuat dari kain berbahan lace atau brokat buatan Eropa yang dikombinasikan dengan bordiran penduduk lokal. Bordiran yang digunakan dalam kebaya encim ini juga beragam. Salah satunya bordiran yang berlubang banyak yang disebut kerancang. Sebagai bawahannya, kebaya encim dipadukan dengan kain sarung dengan model yang beragam, mulai dari model buket, pucung rebung, kain pagi sore, atau kain panjang yang disarungkan di pinggang, buket, tumbak, atau belah ketupat. Untuk menambah kecantikan, para wanita mengenakan perhiasan berupa anting, air sekesi atau giwang asur, peniti rantai susun 3, cincin bermata, gelang kelistering atau gelang ular, dan kalung lebar. Para wanita menggunakan selop tutup dengan atlas kaki. Paduan kebaya encim dari atas hingga bawah bertujuan untuk memelihara kehormatan dan keanggunan perempuan. Filosofi dari pakaian adat Betawi satu ini adalah keindahan, kedewasaan, kecantikan, keceriaan, kearifan, serta taat aturan dan bertuntun luhur. Selanjutnya, pakaian adat pria yang menemani kebaya encim yang bernama baju sadaria, yang seperti yang saya pakai ini. Baju sadaria digunakan oleh para lelaki Betawi dan seringkali dipasangkan dengan kebaya encim. Baju sadaria ini berupa baju takwa atau baju koko yang berkerah Shanghai atau kerah tertutup setinggi 3 hingga 4 cm. Nah, umumnya pakaian ini berwarna putih dan berlengan panjang. Jika dilihat dari sejarah, pakaian ini banyak terinspirasi oleh budaya Cina yang para lelakinya banyak menggunakan baju koko. Baju sadaria terbuat dari kain katun, namun terkadang ada juga yang terbuat dari kain sutra dan sutra alam linen. Nah, selanjutnya, baju ini berkancing dari atas sampai bawah, serta mempunyai saku di sisi kanan dan di kiri bagian bawahnya. Baju sadaria dipadankan dengan 2 pilihan celana, yakni celana bahan yang panjang berwarna gelap atau celana panjang komprang dengan motif batik. Sebagai pelengkap, para pria Betawi menggunakan kopiah atau peci berwarna hitam polos sebagai penutup kepala. Kemudian terdapat kain sarung yang dilipat cukin dan digantungkan di leher, yang biasanya dipegang dengan kedua tangan saat sesi foto. Tujuannya
Pemakaian cukin untuk dijadikan sarung atau sajadah saat melakukan ibadah sholat, senjata, atau alat untuk melawan penjahat yang ditemui. Selanjutnya, pakaian adat yang ketiga merupakan pakaian adat yang tergolong formal karena sering dipakai saat acara penting, yaitu pakaian bangsawan ujung serong. Pakaian ini dinamakan pakaian bangsawan atau ujung serong dan umumnya hanya digunakan oleh para lelaki. Sebagai lapisan dalam, pria Betawi menggunakan kemeja putih. Selanjutnya, kemudian jas tutup berwarna hitam atau gelap digunakan setelah kemeja putih. Selanjutnya, sebagai bawahan digunakan celana pantalo berwarna senada dengan jas tertutup. Kemudian, di pinggang dililitkan kain batik yang telah diatur sedemikian rupa dan panjangnya sampai paha. Alas kaki yang selaras adalah sepatu pantofel. Untuk mengesankan bangsawan berkelas, disematkan arloji emas di saku jas masing-masing. Terakhir, penutup kepala berupa peci untuk menambah kesan berwibawa. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah pakaian adat Pangsi Betawi. Pakaian adat Betawi yang satu ini sering dipakai oleh para jawara atau para pendekar. Satu setel pakaian ini terdiri dari baju tikim dan celana pangsi. Hanya saja, belakangan ini pakaian ini lebih dikenal dengan baju pangsi. Dulunya baju ini dibuat tanpa kancing, namun sekarang umumnya menggunakan kancing. Para pria Betawi menggunakan kaos putih polos sebagai lapisan dalam baju pangsi, sehingga terkadang baju tersebut bisa dilepas kancingnya. Nah, sedangkan celana pangsi merupakan celana panjang yang agak longgar sehingga tampak kebesaran. Warna celana disesuaikan dengan warna baju yang digunakan. Nah, di pinggang laki-laki Betawi tersemat ikat pinggang yang berukuran lebih besar daripada ikat pinggang biasa, dan di lehernya terdapat kain sarung yang dilipat rapi. Fungsi sarung ini bermacam-macam, karena bisa untuk sajadah dan sarung saat sholat serta senjata saat duel. Nah, warna baju pangsi Betawi ini tidak hanya hitam, namun ada juga warna merah, hijau, dan putih. Masing-masing warna memiliki arti tersendiri. Baju pangsi berwarna putih atau krem biasanya digunakan oleh jagoan silat yang juga merupakan pemuka agama. Selanjutnya, baju pangsi berwarna hitam biasanya digunakan oleh para centeng. Dan baju pangsi warna merah digunakan oleh seseorang yang memiliki kemampuan silat dan ilmu agama yang tinggi, sehingga tidak dapat diragukan lagi kemampuannya. Oke, baik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Adelia Firmansyah, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.